Halo, hari ini kita mau ngobrol santai aja. Tanpa kita sadari ya, sebetulnya begitu banyak waktu yang kita punya ini kita habiskan untuk mengejar keinginan. Keinginan rasanya tidak akan pernah ada habisnya. Semakin dikejar, makin lagi banyak keinginan-keinginan baru yang muncul. Waktu kita lahir ke dunia ini, kita belum kenal apa itu keinginan. Yang kita tahu hanya kebutuhan. Waktu kita lapar, kita butuh makanan. Waktu kita haus, kita perlu minuman. Waktu kita kedinginan, kita perlu pakaian untuk menghangatkan tubuh kita. Hanya kebutuhan aja. Tapi kemudian kita diberikan pilihan selain dari kebutuhan itu, yang kemudian akhirnya memperkenalkan kita pada yang namanya keinginan. Ya, misalnya makanan yang kemarin kita makan rasanya lebih enak daripada yang hari ini kita makan. Akhirnya kita udah mulai mengenal rasa kan. Akhirnya kita mulai memilih pengen makan yang kemarin gitu. Nah, kita mulai punya satu keinginan untuk tidak memilih apa yang kita makan hari ini dibandingkan sama yang kemarin. Atau waktu orang tua kita kasih kita mainan. Mainan itu jadi apa ya? Jadi sumber kebanggaan kita. Jadi sumber sukacita kita. Kita bangga punya mainan ini. Wah, seneng dong main-main. Tapi kemudian di saat itulah terbentuk yang namanya keinginan. Karena kita mulai melihat mainan temannya kita. Wah, punya dia kok lebih bagus daripada punya saya gitu. Wah, mulai keinginan muncul. Pengen deh punya seperti dia gitu kan. Iri hati itu mulai muncul. Ingin supaya punya sesuatu seperti yang dimiliki sama orang lain. Bahkan lebih berkembang lagi waktu kita beranjak remaja, terus sampai dewasa. Untuk diterima dalam satu lingkungan tertentu, kita merasa bahwa kita harus jadi seperti mereka. Kita harus punya barang-barang seperti yang mereka miliki. Lama-kelamaan kita mulai percaya bahwa nilai diri kita itu ditentukan oleh barang yang kita punya. Keinginan itu akan menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Kita akan cari uang yang banyak untuk bisa mendapatkan semua yang kita inginkan. Kalaupun uang yang kita miliki nggak cukup, kita rela berhutang demi supaya kita bisa mendapatkan keinginan-keinginan yang tidak ada batasnya ini. Dalam video hari ini saya mau mengingatkan kita semua, termasuk mengingatkan diri saya sendiri nih, ya, bahwa kita itu sebetulnya tidak memerlukan semua keinginan-keinginan itu. Jangan buang-buang waktu untuk mengejar keinginan kita. Ya, karena keinginan itu memang gak akan pernah ada habisnya lah gitu ya. Kita sendiri mesti lebih hidup berkesadaran, harus lebih aware gitu. Kita mesti ingetin diri kita sendiri. Sering banget kita harus ingetin. Misalnya nih, begitu keinginan itu muncul, cubit aja tangan sendiri, bilang, kamu tuh gak perlu barang itu. Kamu tuh udah punya barang seperti itu di rumah. Atau, udahlah, apa yang kamu punya sekarang itu udah cukup loh gitu. Kita mesti ingetin diri kita sendiri, jewer telinga kita sendiri gitu. Supaya kita jangan nyerah sama semua keinginan-keinginan kita ini. Reminder-reminder seperti ini sebetulnya yang bisa meningkatkan kesadaran kita. Masing-masing pribadi kita itu unik. Gak ada satu orang pun yang sama persis di dunia ini. Gak ada orang yang sama persis seperti kamu. Gak ada orang yang sama persis seperti saya. Kita masing-masing nih unik. Jadi karena kita unik, kita nggak perlu harus mengikuti apa yang orang lain punya gitu ya. Orang lain punya sesuatu, kita nggak harus punya sesuatu itu juga, nggak. Karena kita masing-masing ini unik gitu ya. Nah, karena itu sebetulnya nggak ada orang yang bisa membuat hidupnya jadi berarti, jadi meaningful, jadi bermakna hanya dengan menjadi follower. Ya, hanya dengan ikutin apa yang orang lain lakukan atau beli sesuatu yang orang lain beli gitu. Nggak bisa kita buat hidup kita berarti hanya dengan lakukan itu. Justru hidup kita itu bisa berarti kalau kita bisa berbagi dengan orang lain, kalau kita bisa jadi inspirasi untuk orang lain, kalau kita mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita selama ini dan berubah jadi lebih baik, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa menginspirasi orang lain begitu melihat hidup kita yang berubah. Itu justru yang bisa membuat hidup kita jadi berarti, bukan dengan mengejar berbagai macam keinginan kita. Barang yang kita miliki mungkin bisa membuat orang lain jadi kagum sama kita, bisa membuat orang lain iri sama kita, atau pengen punya barang yang kita pakai gitu. Tapi barang kita tidak bisa membuat orang lain jadi lebih baik. Apa sih yang bisa membuat orang lain terinspirasi gitu? Apa?
Yang bisa membuat orang lain terinspirasi dengan hidup kita adalah karakter kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, kualitas hidup kita itu seperti apa. Jadi jangan pernah sia-siakan peran penting kita dalam hidup ini hanya dengan mengejar keinginan. Orang yang hidup dengan mengejar keinginan itu tidak akan pernah puas dengan hidupnya, tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Selalu punya keinginan yang baru, selalu pengen jadi lebih keren, selalu pengen punya sesuatu yang lebih kekinian, lebih up to date. Jadi udahlah ya, jangan buang-buang waktu untuk mengejar dunia dengan segala keindahannya. Keinginan itu adalah sesuatu yang wajar, manusiawi, tapi kita bisa mengendalikan diri kita kok sebetulnya. Jangan menyerah pada keinginan kita. Kita harus bisa membatasi diri dengan baik, kita harus bisa belajar untuk menginginkan lebih sedikit. Dan kita sebetulnya bisa melakukan hal itu. Yang perlu kita kejar apa? Yang perlu kita kejar adalah pembentukan karakter kita. Gimana caranya hidup kita ini makin hari bisa makin baik sampai kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Karakter kitalah yang bisa menginspirasi hidup orang lain. Karakter kitalah yang bisa membuat hidup kita jadi lebih berarti. Mudah-mudahan video hari ini bisa bermanfaat. Kita mau sama-sama belajar. Bukan cuma teman-teman yang belajar, saya juga belajar. Setiap kali saya sharing di channel ini, saya sebetulnya sedang mengingatkan diri saya sendiri juga. Seneng banget bisa sharing sama teman-teman semua. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye!